Sebelum kita mulai videonya, dimohon kesediaannya untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe dan berikan like-nya ya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami agar channel ini bisa terus berkembang dan memberitakan firman kebenaran Tuhan, agar nama Tuhan Yesus dimuliakan hingga ke seluruh penjuru dunia. Terima kasih. Amin. Karena kebutuhan roh dengan kebutuhan badan ini beda, saudara. Saudara bisa bedakan itu. Kebutuhan roh itu akan persekutuan intim dengan Bapa di surga. Rasa kesepian adalah satu signal yang dipakai Tuhan untuk menarik engkau kembali. Dan kabar baiknya, ketika kau berlari mendekat, kita baca ayatnya. Lukas tadi, saudaraku, kita lihat ayatnya yang ke-17. Apa yang terjadi pada anak ini, saudaraku? Setelah dia hancur-hancuran, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang melimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Pernah berasa itu enggak, saudaraku? Keadaan di mana saudara itu miskin secara roh. Kayak rasanya tuh aku tuh kayak habis-habisan. Kosong. Gitu. Saudara yang pernah merasakan perasaan ini, saya harus berkata kepada saudara, you are blessed. Kenapa? Hanya orang yang pernah merasakan perasaan seperti ini yang kau bisa berlari kepada Tuhan. Kalau enggak. Saya percaya saudara yang baru pertama kali hadir di sini. Kenapa saudara hadir? Because actually you are searching for something. Enggak mungkin enggak, saudara. Saudara yang mendengarkan khotbah-khotbah di gereja kita dan karena itu saudara datang di sini, saya hanya bisa mengatakan satu hal ini. Artinya saudara haus dan lapar. You are looking for something. That's why you come. Gak mungkin enggak. Dan saya berdoa ketika sudah datang hari ini, sudah menemukan satu pribadi. Pribadi yang sudah mengubahkan hidup saya. Namanya Yesus. Karena gak ada pribadi lain, saudaraku, yang bisa mengisi. Anak bungsu ini, dia merasakan kekosongan ini. Tapi coba kita lihat ayat 20-nya, saudaraku. Ayat 20-nya, sama-sama yuk kita baca yuk, biar gak ngantuk. Ini dingin-dingin karpetnya empuk, saudaraku. Yuk. 2, 3. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Menurut saudara, saya tanya, bagaimana bisa dari jauh ayahnya sudah melihat? Emangnya ayahnya pengangguran, saudara? Gak kerja, kaya loh ini, saudara. Ini bukan orang miskin loh. Dia pengusaha loh. Nanti dari ayat selanjutnya saya akan ceritakan kepada saudara kenapa saya katakan demikian. Tapi bagaimana bisa dari jauh ayahnya melihat dia? Saudara tahu itu hati Bapak di surga, saudara. Saya yakin every single day sejak dari anak itu pergi dari rumah, saudara. Ada waktu tertentu di mana papa itu akan datang di situ. Dia mencari anaknya. Kalau enggak mungkin. Papahnya dengan sengaja dia ada di satu tempat di mana dia bisa melihat kalau ada orang yang datang dari jauh. Dan Alkitab mencatat dari jauh papanya melihat dia. Dia rangkul anaknya. Anaknya yang datang, saudaraku, tapi papahnya yang berlari mendekat. Itu Tuhanmu, saudara. Jangan heran ketika satu langkah kau datang. Oh, Tuhan itu menghujani saudara dengan segalanya. Saya menemukan di gereja kita ini ya, saudaraku ya. Saudara boleh percaya, boleh enggak ya. Mujizat yang terjadi pada jiwa baru. Itu banyaknya minta ampun, saudara. Kadang saya bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan? Justru terjadi banyak sekali kepada jiwa-jiwa baru. Saya menyadari, saudaraku, ketika saudara berlari mendekat, kita lihat apa yang Bapak itu lakukan. Ayat 21, saudara. Yuk sama-sama baca yuk. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Apa kata ayahnya, saudaraku? Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya apa? Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik.
Berikutnya apa? Pakaikan itu kepadanya. Kenakan cincin pada jarinya. Sepatu pada kakinya. Berikutnya apa saudaraku? Ambillah anak lembu tambun itu. Sembelilah dia. Marilah kita makan dan bersuka cita. Satu langkah kau maju, mendekat kepada dia saudaraku. Dia berikan segalanya buat engkau. Itu hatinya Bapak, saudara. Itu kerinduannya Bapak. Saudara tahu cincin itu bicara tentang apa? Di zaman dulu kalau saudara sering lihat TV, film-film saudaraku, kalau raja mau mengesahkan dokumen pakai apa saudara? Cincin. Dicap dengan cincinnya. Cincin itu lambang apa saudara? Lambang jati diri saudara. Dari cincin itu orang sudah tahu, ini klan apa. Mereka sudah bisa melihat saudaraku. Pada saat kau kembali kepada Tuhan, yang pertama Tuhan akan pulihkan jubah saudara. Jubah itu apa? Glory, kuasa yang sudah hilang dari hidup saudara, itu dipulihkan. Jangan heran ketika saudara berbalik kepada Tuhan, mujizat itu cepat terjadinya saudara. Because actually it belongs to you. Itu memang milikmu. Engkau aja yang gak sadar itu dicuri. Dan dicuri masih terima lagi saudaraku. Kan saya suka marahnya sama orang Kristen itu. Dicuri, tapi merasa wajar kecurian. Yang mengerti, katakan amin. Itu sebabnya kalau kecurian, ambil balik saudara. Rebut bila perlu, paksa. Memangnya diambil dia mau kasih begitu aja? Enak aja. Dia gak akan berusaha mempertahankan terus. Tendang bila perlu saudaraku. Sampai dilepas. Kenapa? Itu milikmu. Jangan izinkan itu terus dicuri. Yang pertama Tuhan pulihkan ketika kau datang kepada dia, jubah dia berikan. Setelah itu dia berikan cincinnya. Saudara. Artinya apa? You belong to him. Saudara ini klannya Tuhan, saudara ini miliknya Tuhan. He own you. Tapi berikutnya kasut saudaraku. Dia pulihkan. Engkau bisa berjalan dan tidak menjadi lelah. Engkau bisa berlari dan engkau tidak menjadi lemah. Engkau terus terbang, naik terbang seperti bagai pada burung Raja Wali. Saudara. Itu yang Tuhan akan kerjakan. Artinya apa? Dimampukan menyelesaikan tugasmu sampai akhir. 40 tahun bangsa Israel berputar-putar di padang gurun saudara. Alkitab mencatat apa? Tidak menjadi usang kasutnya. Penyertaan Tuhan akan ada atas kehidupanmu. Dimampukan menyelesaikan sampai akhir. Tapi lebih daripada itu apa yang dia lakukan saudaraku? Lembu tambun. Sacrificial. Pengorbanan. Tuhan berikan yang paling berharga saudaraku apa? Keselamatan atas kehidupan saudara. Saya berdoa ketika saudara datang kembali kepada Tuhan. Kalau ada di sini, saudara sudah lama meninggalkan Tuhan. Come back to him. Kembali kepada dia. Dia berikan segalanya dalam hidup saudara. Yang kedua saudaraku, boleh saya undang pemain musik maju ke depan. Yang kedua saudara. I almost finish. Yang kedua. Kalau saudara ada di dalam kesepian, keadaan kesepian, bagaimana saudara bisa overcome ini? Jangan pasif saudara. Banyak orang sudah ada di dalam keadaan kesepian terus mengisolasi diri sendiri. Tadinya hanya perasaan, sekarang karena dia merasa seperti itu, tindakannya, actionnya dia isolasi dirinya dari orang di sekelilingnya. Gak mau kumpul sama siapa-siapa, gak mau berteman dengan siapa-siapa, menjauhi keluarga. Pernah melihat seperti itu? Pernah ngalami seperti itu saudaraku? Yang lain kumpul-kumpul, saudara tinggal aja di kamar, saudara gak mau ketemu siapapun. Yang kedua saudara, jangan izinkan iblis membawa tipu dayanya lebih masuk lagi saudara. Ketika dia berhasil isolasi engkau saudaraku, di titik inilah, orang yang mau bunuh diri sungguhan saudaraku sebenarnya, bukan hanya orang yang hanya berkata, aku mau bunuh diri lo, aku mau bunuh diri lo. Justru orang yang gak ngomong apa-apa, diem. Itu justru yang paling berbahaya. Saudara. Karena gak ada orang yang tahu. Tiba-tiba saja sudah langsung action. Saudara. Seringkali tidak selalu saudaraku. Orang yang berkata aku mau bunuh diri lo. Nih bunuh diri lo. Beneran lo. Akhirnya gak jadi saudara. Tapi orang yang diem. Gak ngomong siapa-siapa. Sudah tiba-tiba saja saudara. Doa saya hari ini kalau ada di sini saudaraku. Atau bagi saudara yang mendengarkan YouTube ataupun saudara mendengarkan
streaming gereja kita ini. Saya berdoa saudara, sungguh-sungguh saya berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus itu di-cancel. Kenapa? Itu tipu daya terbesar iblis saudaraku. When you kill yourself, the plan of God finish. Selesai sampai di situ saudara. Bahkan di titik terberat dari masalahmu saudaraku, that's not the end. Bu, itu bukan akhirnya. Kenapa? Karena selalu bisa terbit terang setelah badai, pelangi setelah hujan saudaraku. Selama saudara tidak menyerah, Tuhan sanggup bekerja. Tapi setelah saudara memutuskan mengakhiri, that's the end of everything. Jangan izinkan iblis menghancurkan hidupmu lebih dalam lagi. Tabur benih kasih. Karena firman Tuhan berkata saudaraku, kalau engkau tidak jemu-jemu berbuat baik. Pak, jangan berpikir tabur sekali orang langsung baik. No. Orang ditabur 1000 kali aja belum tentu baik kok saudaraku. Tapi ketika saudara menabur, dengar baik saudara. Mungkin saudara tidak menuai dari orang yang sama. Tapi Tuhan akan bawa orang yang berbeda. Karena Tuhan tidak pernah salah. Orang yang menabur pasti menuai. Engkau menabur kebaikan, engkau menuai kebaikan. Engkau menabur belas kasihan, engkau menuai belas kasihan. Jangan pernah salah saudaraku. Apa yang kau lakukan, tidak selalu dari orang yang sama kau menuainya. Tapi Tuhan akan kirimkan orang yang tepat pada saat yang tepat. Taburan itu berbuah kalau engkau tidak menjadi lelah saudaraku. Hari ini saudaraku, saya akan akhiri dengan satu ayat ini. Kita buka sama-sama yuk. Efesus 2 ayat 19. Bolehkah saya undang saudara bersama-sama saudaraku masuk dalam bagian keluarga Allah. Ini lagu gereja kita yang sangat familiar sekali. Masih ingat? Zaman dulu saudaraku kalau ada jiwa baru datang, kita akan nyanyikan lagu ini. Saudara yang sudah cukup lama saudara tahu. Gimana lagunya? Kini kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Sama-sama yuk. Anggota keluarga Allah. Deng 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 gitu saudaraku. Itu lagunya begitu saudaraku. Tapi intinya apa yang ingin saya tawarkan kepada saudara hari ini? Bolehkah saudara yang datang ke gereja kita ini, kalau saudara baru pertama kali datang, we are a cell church. Gereja keluarga Allah itu adalah gereja sel saudaraku. Saya harus mengakui kepada saudara, saya limited. Saya terbatas. Saya tidak bisa melayani semua orang. Bahkan saudaraku, kalau saudara menemukan, kadang saya tidak memberikan nomor telepon saya, bukan karena saya pelit saudara. Literally, I cannot. Saya nggak bisa. Bukan apa-apa saudaraku. Untuk pelayanan butuh waktu saudara. Bayangkan kalau 10.000 jemaat, 20.000 jemaat, 30.000 jemaat. Yang terjadi saudara WhatsApp saya nggak balas, lebih sakit hati nggak saudara? Kayaknya lebih sakit ya Pak ya. Lebih sakit. Enggak, saya kalau di WhatsApp dibalas kok saudaraku. Tapi balasnya lama. Bagaimanapun juga saudaraku, di gereja kita ini, saya menyadari kebutuhan akan yang namanya small group. Grup kecil. Artinya apa saudara? Saya orangnya belak-belakan kok kalau ngomong saudaraku, saya apa adanya kok. Saya tipe orang yang kalau saudara datang, Pastor, bolehkah saya ngobrol dengan Pastor? Bolehkah saya minta didoakan? Boleh saudara. Selama saya tidak ada jadwal, selama saya, biasanya kalau saudara mau ketemu atau ngobrol seperti itu, saudara more than welcome. Saudara bisa tanya kepada sekretaris saya, saudara ini saudaraku, pasti, selama saya ada, saya pasti akan ketemu saudara. Saya bukan tipe pendeta saudaraku yang dicari susah, lari-lari kemana-mana, ngunci diri di pintu gitu, enggak saudaraku. Ngunci diri di kamar, saya kunci, enggak ada boleh masuk tuh enggak, saya enggak tipe seperti itu. I love people. Saya jujur, saya suka sekali ngobrol saudaraku. Saya orang cerewet saudara. Ketahuan kan khotbah aja cerewet kayak gini. Sudah kelihatan gitu, saya orang yang suka ngobrol saudaraku. But saya terbatas saudaraku. Gak mungkin bisa. Itu sebabnya di gereja kita mengenal kelompok sel. Saudara diperkenalkan pada keluarga rohani. Saya bertanggung jawab atas kelompok sel saya saudara. Ada orang-orang
Di gereja kita ini sebagai leader-leader yang ada di bawah saya, saudaraku, I am responsible over them. Mereka inilah yang memuridkan lagi orang di bawah mereka. Mereka responsible. Orang yang di bawahnya memuridkan lagi yang di bawahnya, saudaraku. That's how our church work. Sesekali saudara ketemu dengan saya, ketemu dengan leader, bisa, saudara, pasti bisa. Kita bukan orang nun jauh di sana yang nggak bisa ketemu, nonsense, pasti bisa. Tapi kalau saudara sudah berbicara tentang serious work, saudara butuh pemulihan, saudara butuh konseling mendalam, nggak akan mungkin selesai dalam waktu 1 jam kan Pak? Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya kita punya yang namanya kelompok sel, boleh dimunculkan datanya. Bagi saudara yang belum bergabung dalam kelompok sel, media boleh minta tolong. Bagi saudara yang belum bergabung dalam kelompok sel, saudaraku, saudara catat nomor ini. Novia ini adalah bagian dari gereja kita yang akan membantu saudara memilih komsel yang tepat. Kenapa saudara butuh keluarga? Saudara pernah lihat nggak film di mana harimau makan rusa, saudara? Pernah lihat nggak? Harimau terkam rusa. Jarang saya melihat, saudaraku, harimau itu terkam rusa yang berkelompok, saudara. Dia akan carinya yang sendirian. Betul? Semakin sendirian saudara, saudara itu makanan empuk. Seriously. Orang Kristen berdiri sendiri. Saudara itu sama seperti jadi orang Kristen udah mengibarkan bendera perang, terus saudara bilang, come here, gitu saudaraku. Lah saudara sendirian. Setidaknya rusa pun saudaraku kalau dia berkelompok, singa itu enggan saudara. Dia harus put a fight. Dia enggan. Apalagi kalau rusanya ngelawan, teman-temannya bersama-sama melawan saudaraku. Itu singanya juga lari anyway. Saudara mati yang saya maksudkan? Itu sebabnya, pastikan kalau saudara jadi orang Kristen jangan sendirian. Please. Di gereja kita ini, saya tuh bukan gini saudara, bagi saya bukan masalah saudara keluar dari gereja ini atau tidak, bukan. Saya tuh yang paling sedih saudaraku, kalau rencana Tuhan belum digenapi, tapi saudara sudah menyerah di tengah jalan. Itu membuat saya paling sedih. Saya paling senang saudaraku melihat orang-orang yang baru bertumbuh, ketemu Tuhan, kenal Tuhan. That's why I become a pastor. Bagi saya itu sukacita saya. Saya sudah terbayar dengan itu, saudara. Seriously. Kemarin saya pulang ke Solo, saya jumpa saudaraku dengan anak-anak rohani saya ketika saya masih SMP, SMA, saudaraku. Mereka melayani Tuhan, sekarang menjadi leader di sana. Mereka ketemu saya, mereka jabat tangan saya, dan mereka bilang, Pastor Nita, masih ingat gak saya? Saya akan ngomong sama mereka, how can I forget you? Saya besarkan mereka sejak mereka kecil, saudaraku. Melihat mereka lagi, saudaraku, dalam kondisi mereka sudah bertumbuh menjadi seorang leader. That's my joy. Tapi kadang-kala dalam gereja saya tahu, gereja itu nggak selalu semuanya malaikat, saudaraku. It's normal kalau saudara kecewa, bahkan kecewa dengan saya. I can understand it. It's okay. To get disappointed is okay. But just don't give up. Just don't give up. Keep on moving. Kenapa? Karena ada rencana Tuhan yang besar atas kehidupan saudara. Berdoa di gereja mana saudara ditanamkan. Setelah itu tertanamlah di sana, berbuahlah lebat. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua saudaraku, Pastor, kalau saya dari luar kota atau saya nggak selalu bisa ke gereja, saudara join gereja internet. Gereja internet ini bukan excuse untuk saudara nggak ke gereja. Yang mengerti katakan amin. Nonton streaming online bukan alasan saudara nggak datang ibadah. Yang mengerti katakan amin. No. Satu ketika saudara pergi jauh, saudara nggak bisa datang ke gereja, saudara bisa join gereja internet. Tapi jangan hanya karena malas nggak ke gereja, saudara nonton streaming. Saudara rugi besar. Yang mengerti katakan amin. Karena ada berkat keluarga rohani. Di dalam gereja bukan hanya sekedar dengar khotbah. Yang mengerti katakan amin sekali lagi. Yang ketiga, Pastor, kalau saya butuh untuk konseling, butuh dilayani. How? Call center gereja kita itu 24 jam, saudara. Catat nomornya. 0899 789 5000. Gampang kok nomornya. Jadi anytime di gereja kita ini, saudara dari kota manapun, Pastor ada yang meninggal, saya butuh dilayani. Kontak call center. Loh, kok call center semua call? Iya call center, gak apa-apa. Nanti saudara kan didirect.
dari call center akan kontak kotanya, saudaraku. Kalau itu di Jakarta, saudara di Jakarta, call center akan kontak kita, pasti nggak akan luput, saudara. Dia akan kontak kita di Jakarta, dia akan ngomong, so and so nomor ini, bisa minta tolong dilayani. Nanti dari gereja kita akan membantu, saudara. Jadi kalau saudara bingung, tanya tempat ibadah lah, jam ibadah, tanya apa aja saudara bingung, nggak usah susah-susah. Nih, satu nomor sakti ini catat aja, saudaraku. Saudara bisa tanya semuanya di nomor ini. Saudara bisa minta pelayanan, saudara bisa tanya informasi tentang gereja kita, segala macam tentang gereja kita di nomor ini. Sudah dicatat belum? Coba disenggol kiri kanannya. Kalau nggak mau nyatet zaman sekarang, difoto, saudara. Susah-susah. Tapi please, tolong, saudara catat. Setelah ini, saudaraku, boleh saya minta tolong KKS yang ada di sini bangkit berdiri? Pak Budi, ada siapa lagi yang sudah jadi KKS? Ada lagi? Bangkit berdiri, Pak Christian, Pak Yusa, ada lagi? Kak Meka, ada lagi yang sudah jadi KKS di sini? Enggak, belum ada lagi ya? Oke, saudara bisa melihat, coba lihat mereka, saudaraku. Kalau saudara cari Komsel, cari mereka ini. Tanya ke mereka informasinya. Silakan duduk. Yang berikutnya senggol kiri kanan. Kapan giliran kamu yang jadi KKS? Loh bener loh, saudara, orang Kristen sukanya egois loh. Maunya diberkati terus loh. Jangan gitu please. Ini tuayan itu besar, saudara. Tuhan ini sedang cari banyak orang. Ini adalah hari terakhir, saudaraku. We are blessed. Kalau saudara nggak bangkit, mereka mau lari ke siapa? Saya seperti ini, saudaraku, karena ada orang yang mau mengorbankan waktu mendidik saya. Tolong jadi orang yang mau berkorban waktu untuk mendidik orang lain. Saya tahu Jakarta ini sibuk, but that's not an excuse. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Saya berdoa dari tempat ini, Pak Budi, akan muncul KKS handal